Udah kelihatan belum soalnya? Sudah Kang. Bisa pindah nggak? Nah, mungkin coba di scroll Kang. Udah. Ini udah halaman 2. Kalau di situ enggak ya? Tetap ya? Masih, masih Kang. Hmm? Masih di halaman yang sebelumnya. Halaman 1. Iya. Oke. Saya entire aja. Udah ya? Nomor 1 nih ya. Langsung soal aja. Mangga Kang. Yang pertama, di antara epidermis dan koanosit porifera itu adalah lapisan tengah yang berupa bahan kental yang disebut mesoglea dan mesenkrim. Bagian mesoglea yang berperan dalam pembentukan tunas, perbaikan bagian-bagian yang rusak, dan regenerasi adalah A. Porosit, B. Spicula, C. Koanosit, D. Arkeosit, E. Tidak ada jawaban yang benar. Semoga teman-teman kalau ada yang tahu langsung jawab aja. Mangga kepada Kang Teteh. Mungkin yang ingin menjawab boleh langsung saja melalui chat atau dengan menyalakan mikrofon. Mangga bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin menjawab? Jadi ini ngebahas tentang porifera ya, struktur porifera. Kalau yang tahu langsung jawab aja di chat atau ini. Bagaimana? Kang Teteh, apakah ada yang ingin menjawab? Mungkin boleh langsung saja dijawab. Supaya bisa lebih cepat dan membahas soal-soal yang lain, mangga kepada Kang Teteh. Apakah ada yang ingin Kalau mencoba untuk menjawab? kalau belum ada nanti langsung dibahas lagi. Mungkin boleh Kang. Boleh. Nggak ada ya? Belum ada yang jawab. Mungkin belum ada Kang. Oke. Jadi jawaban itu adalah D. Arkeosit ya. Karena kalau kita jawab koanosit, ini kan kalau saya nih misalnya saya nggak sama sekali nggak tahu ya. Tapi saya pernah belajar kan, teman-teman juga pernah belajar tentang porifera di invertebrate. Pasti kan teman-teman ini ada dua pilihan lah antara C sama D. Nah, jadi yang D kan jawabannya. Karena kalau fungsi yang koanosit itu dia fungsinya untuk sistem pencernaan ya. Kalau yang koanosit itu, kalau arkeosit itu dia di apa ya, sistem gamet gitu, jadi dia untuk pembentukan gamet atau tunas, terus dia perbaikan bagian yang rusak sama regenerasi, jadi jawabannya D kayak gitu tuh. Untuk bagian yang lainnya nanti ini teman-teman bisa cari ya di tuh, jadi jawabannya D, arkeosit. Ada yang mau ditanyain nggak seputar ini porifera? Bagaimana Kang Teteh?
Apakah ada yang ingin ditanya terlebih dahulu sebelum lanjut ke soal berikutnya? Mungkin boleh langsung saja ditulis di chat kalau ada. Kalau misalnya belum ada, tulis saja cukup. Nah, jelas kita lanjut ya. Ini masih gampang nih soalnya kalau membandingkan. Ini dia lebih ke hafalan ya. Ya, Ada yang dari chat Bang ya ini. Rizky, aman. Oke, lanjut ya. Boleh, Kang. Pokoknya ini teman-teman harus tahu gitu, harus dibaca lah. Itu taksonomi itu kayak gitu, jadi ya udah yang kita baca pasti keluar gitu, langsung ada jawaban. Nomor 2 ya. Contoh tanaman yang karangan bunganya amentum adalah apa nih teman-teman? Amentum itu jadi dia kayak satu apa ya namanya? Satu batang gitu nanti ada bunga-bunganya gitu. Ilustrasinya. Amentum atau disebutnya itu bunga lada. Jadi dia ada satu tangkai gini, nanti tuh ada kayak bulir-bulir gitu. Bunganya tuh kayak bulir-bulir gitu bentuknya. Ada yang bisa jawab. Maka kepada Kang Toto. Ya, mau coba jawab kan? Bunga piper bukan, Kang? Oke, ya. Ya, benar. Jawabannya bunga piper ya atau sirih-sirihan. Kalau yang lain tahu nggak? Jadi kalau mimosa kan dia bunganya bongkol ya. Kayak ya bunganya bongkol gitu. Terus kalau yang lain, nah Decaudalonyx ini dia kayak Dalonyx regia ya. Kayak tandan gitu dia bentuknya kayak gitu. Kalau ini kalau kasia itu dia talasan. Kalau Artocarpus itu dia nangka atau sukun. Jadi jawabannya B, tipe SP ya. Ini jadi kalau misalnya teman-teman dapat soalnya kayak gini, misalnya nggak tahu nih ya di sesi belajar kali ini. Jadi teman-teman bisa sambil googling aja gitu ya. Kalau misalnya ini amentum apa sih, langsung cari aja di googling gambarnya apa. Jadi bisa jawab juga di sini kayak gitu. Kalau soalnya kayak gini, ya gimana? Udah jelas belum? Nomor 2. Bagaimana Kang Tete? Apakah sudah jelas? Jelas, Kang, dari aku. Ya. Kalau udah nggak ada lagi pertanyaan, langsung nomor 3 ya. Ya, 3 ya. Salah satu ciri buah kelapa adalah kulit dalamnya keras seakan-akan membatu. Buah kelapa ini disebut juga buah apa? A. Pomum, B. Hesperidum, C. Baka, D. Drupa atau E. Enium. Ini juga udah dipelajari nih sama teman-teman ya, morfologi tumbuhan. Supertum 1. Ada yang jawab? Maka kepada Kang Tete. Ada yang bisa menjawab? Drupa bukan, Kang? Iya, benar. Drupa. Kalau yang lain tahu nggak tuh? Kalau pomum itu apa? Kalau hesperidum apa? Kalau Hesperidium tuh jeruk-jerukan, Kang. Jeruk contohnya ya. Terus pomum apa pomum? Hesperidum itu apa nggak sih? Pomum tuh kalau nggak salah bulir bukan sih, Kang? Iya. Ya, Pome. kayak padi-padian gitu, Kang. Pomum. Lupa lagi.
Ya, nanti so. Yang lain nih, Baka sama Henium apa nih? Itu yang pomum tuh kalau nggak Ada yang tahu? salah buah pome Kang, kayak ada 5 Iya. Nah, apel gitu. nah iya ya kayak gitu ya. Umum kode 5 terus kayak Markisa nggak sih? Enggak. Iya betul Kang, kayak ada bulirnya gitu. Oke bener ya. Ya Hesperidum bener jeruk. Nah kalau ini buah buni nih, Ahenium tuh. Tuh. Jadi kalau buah kelapa itu jawabannya adalah drupa atau sebenarnya dia tuh buah, cuman jadi mengeras gitu, seolah-olah jadi kulit kayak gitu. Tadi itu tuh buah, kayak gitu. Disebutnya buah drupa, buah kelapa. Gitu. Ini juga masih gampang ya. Jadi lebih gampang kalau teman-teman cari gambarnya juga gitu, jadi lebih ngerti. Ada pertanyaan nomor 3? Kalau nggak ada kita lanjut. Mangga kepada Kang Teteh. Apakah ada yang ingin bertanya dulu untuk nomor 3? Kalau sudah cukup, boleh langsung mengatakan cukup atau ditulis di kolom chat. Kang mau nanya. Tadi tuh yang Buni itu samanya sama Drupa atau Asenium ya, Kang? Drupa ya, Kang? Jangan lupa. Drupa. Oke, makasih, Kang. Ya. Mangga kepada Kang Teteh yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah cukup, boleh langsung bilang cukup. Masih gampang ya. Lanjut ya. Mangga boleh Kang. Nomor 4 nih. Suatu penelitian mengenai sumber daya perairan telah ditemukan ikan dengan ciri-ciri hidup di perairan, tidak mempunyai gelembung renang, tidak memiliki operkulum, dan tubuhnya ditutup dengan sisik plakoid. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, ikan yang ditemukan termasuk dalam A. Chondrichthyes, B. Osteichthyes, C. Cephalus spidomorphi, D. Mixini, atau E. Holocephalus. Ini tentang ikan. Bukan Kang. Ya. Chondrichthyes yang aku. A. Oke, yang lain ada lagi nggak? Maka kepada Kang Teteh, apakah ada jawaban yang lain? Bagaimana Kang Teteh? Keywordnya ini nggak punya gelembung renang, nggak punya operculum, terus sisiknya plakoid. Tuh. Kalau ada langsung dilanjut. Bagaimana Kang Teteh? Kita masih ada yang ingin menjawab lagi? Kalau nggak ada langsung ya bahas lagi. Boleh Kang dibahas saja. Jadi benar tadi jawabannya A ya, konflik ya atau ikan tulang rawan. Ini contohnya banyak ya, ada ikan hiu, terus apa lagi, pari,
Jadi kata kuncinya itu dia kalau ikan pada umumnya ikan terutama ikan air tawar biasanya dia punya ilmu renang, terus dia punya operculum. Operculum itu dia kayak insang penutup insang gitu, jadi dia bisa membuka menutup kan di bagian insang itu. Nah kalau ikan hiu kan atau ikan pari dia nggak punya gitu. Terus sisiknya plakoid, sedangkan kalau yang lain kan sisiknya ada yang kosmoid, ada yang ganoid kayak gitu. Kalau ikan air tawar. Jadi ini udah cukup jelas sih dari ciri-cirinya bahwa jawaban itu adalah ikan tulang rawan atau chondrites kayak gitu. Jadi jawabannya A. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Aku mau nanya Kang, kalau yang Boleh. mixin itu yang contohnya apa ya, kayak ciri-cirinya gitu, yang kayak gimana Kang kalau yang buat mixin? Pokoknya nih ya, kalau yang Cephalus spidomorphi, terus mixini ini dia ikan tanpa rahang gitu, jadi agnata kan nama kelasnya. Jadi ikan tanpa rahang. Berarti apa ya? Udah jelas sih ya termasuk tuh di ciri-ciri yang ini gitu. Kayak gitu. Soalnya di sini kan ada ini nih kayak punya ilmu renang atau tidak, terus ada operculum atau tidak. Jadi ngebandingin antara ikan yang tulang keras sama tulang rawan. Jadi ngebandingin A sama B kayak gitu. Kalau misalnya ada ciri-ciri spesifik ya untuk mix ini misalnya dia tanpa rahang misalnya, nah itu baru kita bisa mempertimbangkan jawaban C sama D kayak gitu. Karena di sini nggak disebutin, oh berarti ikan gitu, ikan biasa gitu, ikan yang berahang berarti itu. Jadi kalau ikan mix ini ikan hab ya ini nama lain. Kalau sefali berarti kepala sejati. Itu baru dengar kalau sefali. Itu udah jelas belum? Gimana? Pak cukup jawabannya. Dari Akang Tete yang lain, apakah ada yang ingin bertanya seputar nomor 4? Cukup Kang, aman. Ya, Oke. terima kasih Kang Rizky. Mungkin boleh dilanjut saja, Kang. Oke. Lima ya. Nah ini nih yang tadi saya bahas ini. Jadi berdasarkan ada tidaknya rahang, superkelas Pisces itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu agnata dan gnatostomata. Bawah ini yang bukan anggota gnatostomata adalah A. Salmo, B. Latimeria, C. Squalus, D. Petromizon, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Bagaimana Kang Tete? Apakah ada yang ingin coba menjawab? Boleh langsung menyalakan mikrofonnya atau mengetik di kolom chat. Bagaimana Kang Tete? Jadi nomor 5 itu ditanyanya ikan yang tidak berahang atau agnata. Pertanyaannya itu. Tuh, ada 4 ikan tuh di situ opsinya. Yang
Buka Kang Teteh. Apakah ada yang ingin menjawab? Bagaimana? Ya, dari Teh Jihan, D, Kang. Apa? D. D. Petromizon. Petromizon. Alasannya apa? Petromizon. Bagaimana? Kenapa D? Ada lagi yang mudah. Kalau nggak ada, langsung dibahas lagi. Enggak kan? Jadi benar ya tadi jawabannya D. Petromizon. Jadi itu lampi jatuh warna nyata. Itu kayak ikan, sebenarnya ikan, cuman kayak belut gitu bentuknya, kayak belut kayak lintah. Coba cari lampu ya, jadi teman-teman bisa lihat tuh gambarnya kayak gimana. Jadi nama lainnya tuh petromizon gitu. Jadi emang nomor 5. Terus tadi sebelumnya juga ini kan ini taksonomi, jadi teman-teman emang harus baca gitu. Kalau nggak tahu paling ini apa, nebak-nebak gitu. Jadi jawabannya D ya. Emang susahnya taksonomi di kayak MIPA, yang MIPA tuh kayak gini gitu. Emang nanyanya benar-benar spesifik, bisa sampai genus, bisa sampai spesies, nggak cuman kelas atau ordo kayak gitu. Jadi jawabannya D ya. Kalau ini tuh dia ikan ikan yang berahang sih, ikan biasa gitu. Ini ada ikan salmon, ada ini nggak tahu sih. Kalau ini latimeria itu ikan purba gitu. Itu. Jadi jawabannya D, teman-teman. Nanti gambarnya bisa dicari ya. Lanjut ya. Boleh kan? Oke. Nomor 6, paitan atau titonnya Diversifolia dan buah arisan Temum indicum banyak digunakan sebagai tanaman hias dan termasuk dalam suku kan, gampang ya. Jawab ini Asterase, Kang. sebenarnya. Ya, benar ya. B ya, Iya, Kang. sama semua kan. Tuh, ini udah ada buat ini sih kunci. Cuma spesifik banget gitu, ini kayak poin kan pertanyaannya. Misalnya di jenis tanaman tertentu, langsung kita ditanyain famili apa, terus ordo apa, kelas apa kayak gitu. Jadi memang harus tahu. Ini kalau Ebenaceae itu dia contohnya buah kesemak sama bisbul. Ebenaceae, buah bisbul yang ada di depan parkiran depan pohonnya. Terus ini Sapotacea. Udah pada tahu ya Sapotacea ya? Lagi angkatan 2020 ya, kalau ada. Sapotacea itu dia sawo-sawoan, jenisnya sawo. Oleaceae, ada yang tahu nggak Oleaceae? Melati ya? bukan, Kang? Ya, benar. Melati-melatian ya, Oleaceae. Tuh. Contohnya ya melati, terus zaitun. Biar tahu nama. Sama ini Papilionaceae. Papilionaceae itu gampang juga ya. Apa tuh? Polong-polongan, Kang. Kalau nggak salah. Ya. Iya nggak sih, Kang? Ya, benar-benar. Polong-polongan, kacang-kacangan.
Itu. Jadi jawabannya B, udah jelasin. Lanjut ya. Nomor 7. Ordo hewan dengan ciri-ciri berikut. Skip. Memiliki parapodium, tubuh metamerisme, bersifat triploidik mata, simetri bilateral, tidak berantena, memiliki segmen ke-9, 10, 11 yang membentuk klitoris untuk reproduksi, dan merupakan parasit pada ikan adalah apa nih? Ini ada jawabannya tapi bukan lah ya. Ada yang tahu nggak teman-teman? Saya juga masih bingung nih. Dari teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira ordo apa tuh? Kalau yang tahu boleh coba. Enggak kan Teteh? Kita ada yang ingin jawab? Kalau nggak ada, itu udah ada jawabannya. Apakah ada yang pernah lihat soal kayak gini teman-teman? Nomor 7. Saya tuh pernah lihat, cuman lupa lagi jawaban. Enggak? Soal Enggak ada. kalau nggak ada, Enggak ada yang jawabannya ada di ada yang punya jawaban yang berbeda. ya mangga Kang Teteh, apakah ada yang ingin coba untuk menjawab? Jadi nomor 7 itu dia kata kuncinya ini ya, ada parapodium, terus metamerisme atau ini tuh bersegmen gitu. Metamerisme. Nah ini gampang lah ya, 3 lapisan, terus rongga tubuh sejati. Ini simetri bilateral, 2 subuk sama rata, tidak berantena. Terus ini ada 9 segmen 9/11, dia membentuk nih klitoris kayak panggilan gitu sih, untuk reproduksi. Jadi ini hewan itu cacing-cacingnya ada teman-teman. Filumnya Annelida tuh. Terus ini ada tambahan lagi nih, parasit pada ikan. Saya nggak nemu jawabannya soalnya, jadi ini kalau nggak ada, jadi jawabannya itu dulu aja. Bentar ya ini. Gitu. Enggak Kang Teteh, apakah ada yang punya jawaban yang lain? Kalau misalnya belum ada, mungkin bisa ke soal berikutnya. Ya. Kalau nggak ada, lanjut dulu ya. Kang, itu tuh Hirudina itu bukan ya lintah? Iya. Oh, Lintah bener. Cuman kalau Oke. lintah itu dia sebenarnya dia nggak punya parapodium sebenarnya. Cuman harusnya kan polikaeta ya kelasnya. ya. Saya cari nggak ada apa kayak ordo yang jadi parasit ikan gitu. Jadi saya jawabannya ini dulu sementara. Udah. Mungkin boleh lanjut dulu kan? Oke. Kalau belum ada yang punya jawaban yang lain. Nomor 8. Nah ini gampang nih ya. Genus dari kelas Cephalopoda umumnya mempunyai
mengenai kantong tinta yang menghasilkan cairan berwarna hitam atau coklat dan akan disemburkan apabila dalam keadaan bahaya, kecuali genus gampang banget ini mah. Apa nih teman-teman? Ada yang pernah dengar nggak? Nautilus, Kang. Ini mah di invert ya apa? Nautilus, Kang. Bener. Oke, Nautilus ya. Jadi kalau cephalopoda tuh dia semuanya punya kantong tinta kan untuk pertahanan diri. Tapi ada satu genus yang nggak punya, yaitu genus Nautilus. Tuh yang ada di gambar teman-teman tuh di buku gambar invert Nautilus. Jadi jawabannya Iya, Nautilus ya, kalau nomor 8. Itu gampang kan ya? Lanjut ya, nomor 9. Boleh kan? Pada chordata, satu dari 3 struktur tubuh yang menjadi ciri utama mengalami perkembangan embrionik dan termodifikasi menjadi sumsum tulang belakang dan apa nih? Gampang nih juga. Monggo kepada Kang Teteh. Kepada yang ingin menjawab, silakan. Ini pokoknya sistem saraf pusat aja. Sumsum tulang belakang sama apa gitu. Itu lagi. Empat kata. otak bukan, Kang. Iya. Otak lagi. Tuh. Jadi chordata itu ciri khasnya kan ada tadi kan disebutin di soal satu dari 3 struktur tubuh menjadi ciri utama. Jadi chordata itu dia punya chord ya. Itu tuh kayak yang bakal menjadi tulang belakangnya, menjadi vertebnya. Nanti jadi tulang belakang. Terus ada tali saraf dorsal. Nah, tali saraf dorsal ini ketika perkembangan embrionik akan termodifikasi menjadi sumsum tulang belakang sama otak kan gitu. Jadi tali saraf dorsal ini akan membentuk sistem saraf pusat kayak gitu. Gitu deh. Jadi jawabannya otak. Jadi sumsum tulang belakang dan otak gitu. Nomor 9 ya. Nomor 10 kita lanjut. Jadi cacing ini banyak dipelihara orang dengan menggunakan medium kompos karena mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya adalah fekunitasnya tinggi. Sifatnya sangat jinak sehingga mudah dalam pemeliharaannya. Jadi cacing tanah yang dimaksud adalah titik-titik cacing ya. Yang tahu nggak? Jadi cacing tanahnya apa nih teman-teman? Spesies nih. Nama latin. Oh, mungkin saya mau coba jawab mungkin Kang. Boleh. Lumbricus rubellus bukan Kang? Iya, benar. Jadi cacing tanahnya itu Lumbricus rubellus. Ini berarti ya cacing tanah. Jadi cacing tanah ini emang suka dijadiin kompos gitu. Karena memang tadi ya itu keunggulannya kualitas tinggi. Jadi kayak daya tahannya sama reproduksinya itu tinggi gitu. Terus jinak. Jadi gampang untuk dipelihara. Gitu. Jadi jawabannya Lumbricus rubellus. Cacing tanah. Jadi juga sama. Jadi emang teman-teman harus baca gitu ya. Kalau serem itu gitu, jadi inverted baca semuanya dari film-filmnya, terus kelasnya apa aja, ordernya apa, famili sampai spesies. Dan kalau di soal kain
MIPA itu lebih ke aplikasi biasanya atau kerugian. Jadi enggak, ya gampang lah gitu. Manfaatnya apa, terus kalau kerugiannya ya apa. Kita sebutnya apa gitu. Lanjut ya. Boleh Kang? Pada siklus Benson fotosintesis, reaksi pengikatan CO2, fiksasi CO2 berlangsung di A stroma, B grana. Itu beda aja ya, beda enzim. B grana, C stroma, D stroma, E grana. Yang mana? Reaksi fiksasi CO2, terus ini siklus Calvin Benson. Jadi kita eliminasi dulu tuh jawaban yang apa? Yang enggak benar. Jawabannya apa tuh? Siklus Calvin Benson. Enggak, dari Akang Teteh, apakah ada yang ingin coba untuk menjawab? Persilahkan. Boleh lewat chat atau dengan menyalakan mikrofonnya. Bagaimana Kang Ini reaksi Teteh? gelap kan? Berarti ya. Ini reaksi gelap kan? Kita eliminasi nih yang granan. Itu berarti sisa A, C sama D. Tinggal teman-teman pilih. Bagaimana? Kang Teteh, apa ada yang ingin menjawab? Bagaimana Kang Teteh? Kalau nggak ada, langsung ya bahas ya. Ya, ada. Kita jawab. Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin menjawab? Pokoknya di stroma aja. Ya, enzimnya tuh teman-teman pilih. Fiksasi CO2 berarti dia tahap pertama di reaksi gelap atau siklus Calvin Benson. Jadi apa tuh enzim? Enzim sama substrat. Nggak ada. Mungkin boleh langsung dibahas saja Kang. Jawabannya D ya. Jadi kan ini siklus apa? Reaksi gelap. Yang pertama kan dia fiksasi CO2 kan atau pengikatan coba. Nah itu tempatnya kan kita udah tahu bahwa reaksi gelap tempatnya di stroma. Berarti jawaban B sama E itu udah kemungkinan. Kita coret, kita eliminasi. Berarti ada 3 jawaban yang bersisa, A sama C sama D. Terus kita lihat lagi enzimnya. Enzimnya kan regulasi fosfat kan, RUBP gitu. RUBP karboksilase. Udah kan, berarti yang A sama D benar, yang C kita coret lagi. Nah, tinggal kita lihat substratnya. Kalau yang A itu dia G3P kan. Nah, kalau G3P ini dia udah reduksi CO2, ini tuh tahap 2 kan. Kalau ini tuh dia PGA atau fosfoglycerate acid gitu. Ini jawabannya D. Tuh ya, ingat-ingat lagi ke fotosintesisnya. Reaksi terang, reaksi gelap,
Kalau bingung, teorinya kayak gini aja sebenarnya bisa. Kalau dari saya sarannya lihat gambar, kita aja listasinya bagian-bagian biar lebih mudah. Kita lihat itu ya, jelas. Lanjut ya berarti ya. Bagaimana Kang Tete? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Mungkin lanjut aja Kang. Oke. Ini juga gampang kita tahu. Bagian berwarna merah ini ya, bagian bunganya yang disebut bunga, yang ditunjuk merupakan bagian bunga yang disebut apa nih? A. fulcrum, B. bractea, C. stipula, D. calyx, atau E. corolla. Bagaimana Kang Tete? Apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Enggak Kang Tete? Yang ingin menjawab boleh langsung menyalakan mikrofonnya atau mengetik di kolom chat. Corolla, Kang. Corolla apa tuh? Corolla. Nama lain. Mahkota ya. Ada lagi selain Corolla. Brahtea bukan Kang. Ya, benar. Berarti jadi sebenarnya yang kita lihat ya dari bunga kertas itu, dari bugenvil itu, yang warninya itu dia sebenarnya bukan bunga, melainkan bagian yang disebut dengan brahtea atau daun pelindung. Jadi bunganya itu yang ini sebenarnya, ini yang putih. Jadi jawabannya B. Calyx sama corolla bukan. Jelas ya kalau ini ya. Jadi jawabannya B, brahtea. Lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup boleh diketik saja. Cukup Kang. Lanjut ya, nomor 13. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai jaringan mekanik, jaringan ini berperan pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif, mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan tersebut adalah apa nih? Sistem A. Colentim, B. Sclerentim, C. Epidermis, Sclerentim, fiber, terserah. Apa dulu? Bagaimana Kang Tete? Apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Colentim Kang. Iya, Kang, Iya. Colentim. Kata kuncinya ini ya, masih aktif pada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi jawabannya A ya. Benar. Kalau Sclerentim dia di organ tumbuhan yang sudah berhenti ya perkembangannya, sudah dewasa, sudah tua. Jadi kalau tanaman masih muda, jaringannya itu adalah jaringan. Tuh benar ya jawabannya. Lanjut ya.
Nomor 14. Nomor 14 nih, jika jaringan epidermis sel bawang merah direndam dalam larutan kalsium nitrat. Kedua, maka ion kalsium dan ion nitrat akan dengan bebas masuk ke dalam sel. Akibatnya vakuola sel yang memiliki tekanan osmotik jauh lebih rendah dari larutan kalsium nitrat akan mengecil akibat titik-titik keluar dari vakuola. Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin mencoba jawab? Bagaimana Kang Teteh? Ada yang ingin mencoba untuk menjawab? Mungkin kalau belum ada boleh langsung aja Kang. Keadaan Kang mungkin belum ada. Jadi ini kan pertanyaannya akibat dari ion-ion yang masuk ini dalam sel, sehingga vakuola sel ini kan dia tekanan osmotiknya jadi lebih rendah ya daripada larutannya. Terus sel itu akan mengecil kan akibat titik-titik keluar dari vakuola. Saya itu bingung apakah ini harus jawab dengan spesifik gitu ya, larutan apa yang keluar dari vakuolanya, atau cukup dengan kita jawab larutan keluar dari vakuola kayak gitu. Jadi ini bingung kita. Jadi kan kalau simpelnya gitu ya, berarti kan cairan gitu, larutan keluar dari vakuola kan, tuh kan. Cuman apakah harus ada ion-ionnya juga? Itu yang harus kita sebutin, misalnya ion kalium atau apa, natrium gitu kan, potasium atau sodium. Nah itu bingung sih sama soal interpretasi ini. Jadi mungkin ini bisa dicari lagi aja ya. Nomor 14. Lanjut ya. Boleh Kang. Nah, ini juga nomor 15. Saya belum nemu nih apa sih, apa nama fenomenanya apa gitu. Saya belum nemu. Intinya kan ini prosesnya terjadi di glikolisis sama gluconeogenesis kan. Jadi pertanyaan nanti ini nih, ini kan pengantar nih sampai sini. Jadi pertanyaannya itu aktivitas enzim fruktosa 2,6 fosfat dihambat oleh konsentrasi fruktosa 6 fosfat. Sebaliknya aktivitas enzim fruktosa 6 fosfat 2 kinase dihambat oleh konsentrasi fruktosa 2,6 fosfat. Jadi fenomena ini disebut, saya belum nemu sih bahasa tadi. Jadi boleh di skip ya kalau nomor 15. Boleh Kang, atau mungkin kalau dari peserta, apakah Kang Teteh sekalian mungkin bisa menjawab? Kalau yang tahu Dari Kang bisa. Teteh sekalian. Ya, kalau dari Kang Teteh sekalian ada yang tahu, boleh langsung dijawab.
Mungkin belum Kalau ada ya Kang. kalau belum ada lanjut dulu aja ya, soal yang lebih mudah. Nomor 16 ya. Jelaskan perbedaan yang paling mendasar antara pergiliran generasi tumbuhan paku dari tropika dan tumbuhan berbiji. Yang menjawab lah. Agenesis di paku sama di spermatopita. Apa sih bedanya? Perbedaan utamanya. Satu aja. Mangga dari Kang Teteh sekalian. Apakah ada yang ingin menjawab? Bagaimana Kang Teteh? Kalau aku mau coba jawab Kang. Jadi kalau kan tadi salah satu ya. Jadi kalau misalnya salah satu tuh kalau di tumbuhan paku tuh ada fase sporofit. Kalau misalnya di spermatopita tuh nggak ada Kang. Ya. Kalau spermatopita apa tadi? Iya kalau di spermatopita tuh nggak ada fase sporofitnya. Kalau di paku ada. Oke. Jadi kalau di paku ada sporofit sama gametofit. Kalau yang di spermatopita nggak ada ya. Jadi cuma gametofit aja gitu ya. Iya Kang. Ada lagi yang mau menjawab? Mangga kepada Kang Teteh yang lain, apakah ada jawaban lain? Kalau ada langsung di open jawaban. Mungkin boleh langsung saja Kang. Oke. Jadi sebenarnya ya pas saya belajar itu itu kan kalau paku kita udah tahu ya udah jelas gitu. Paku sama lumut ya metagenesis. Kalau di paku kan yang dominannya sporofitnya. Terus dengan fase gametofit itu disebut dengan porotalium. Terus emang lebih lama di fase sporofit atau tumbuhan paku itu gitu. Nah kalau di tumbuhan berbiji itu spermatofita itu ya, nah ini nih, tahap gametofitnya itu tidak dapat hidup mandiri gitu. Jadi yang fase gametnya itu harus disanggah sama sporofit atau sama tumbuhannya, tumbuhan yang ya tumbuhannya gitu. Jadi spora yang dihasilkannya, jadi kan gametofit itu dia menghasilkan spora ya, menghasilkan uh, inti jantan dan inti betina. Jadi gametofit itu berada di dalam sporofit gitu, di dalam tumbuhannya. Nah, makanya di sini spora yang dihasilkannya itu langsung tumbuh menjadi serbuk sari kan, yang datang sama kandungan embrio gitu. Jadi ini nih penjelasan lebih lanjutnya. Metagenesis pada spermatofita itu atau pertemuan biji itu dia lebih ke gametofit yang berada di dalam tumbuhannya itu gitu. Jadi kayak berbarengan gitu sih prosesnya itu. Jadi pembentukan gametnya itu terjadi di tumbuhannya. Kayak ini nih pembentukan inti jantan sama inti betina kan. Ada megaspora. Kalau betina itu disebutnya megaspora. Kalau yang jantan disebutnya microspora. Tuh. Jadi spora ini nanti yang akan menghasilkan ya tadi benang sari sama putih gitu ya, serbuk sari sama kandungan embrio kayak gitu. Kalau lebih kayak gitu sih kalau yang di tumbuhan berbiji gitu ya. Jadi saya bahas dari yang tumbuhan berbiji aja. Itu ada yang bertanya nggak?
Bagaimana dari Akang Teteh sekalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh langsung ditulis di kolom chat ataupun dinyalakan mikrofonnya. Jadi ternyata emang ada 2 tahap juga sama gitu. Cuman bedanya itu nih, tahap yang topik jalan bisa sendiri kayak paku sama lumut. Kalau paku sama lumut kan dia cuman bisa sendiri gitu. Jadi ada spora jatuh di tempat yang cocok, terus dia tumbuh jadi individu baru kan. Baru dia menghasilkan inti jantan gitu. Nah kalau di tumbuhan berbiji itu beda halnya gitu, lain hal berbeda kayak gitu. Itu ya perbedaannya. Mungkin dari Kang Rizky sudah jelas Kang katanya. Kalau kita lanjut ke soal nomor 17. Lanjut ya. Boleh Kang. Respon all or none. Jadi all or none pada sabuk otot berarti apa nih? A. Semua otot dalam seluruh bidang tubuh bersama-sama berkontraksi untuk membentuk gerakan. B. Semua serabut otot dalam otot tunggal berkontraksi bersama. C. Suatu serabut otot merespons stimulasi apa secara maksimal atau tidak merespons sama sekali. D. Keseluruhan kekuatan yang dihasilkan oleh kontraksi otot tidak berhubungan dengan unsur-unsur serabut ototnya. E. Jika serabut otot berkontraksi, maka serabut tersebut akan memakai semua simpanan ATP-nya dalam beberapa detik. Kalau dapat soal kayak gini, lihat soalnya di all or not. Tebak. Maka dari Akang Teteh, apakah ada yang ingin menjawab? Enggak Kang Teteh, boleh diketik atau dinyalakan mikrofonnya. Bagaimana Kang Teteh? Udah ada. Bagaimana Kang Teteh? Apa itu? All or none. Dari situ aja. Coba. Dari Teh Jihan C, Kang. Ada lagi? Bagaimana Kang Teteh yang lain? Enggak, boleh langsung diketik di kolom chat. Ya, dari Kang Fabian C juga. Oke, benar sih. Oke. Jadi all or none. Ya, all kan semua ya. Atau dalam hal ini serabut otot itu dia merespons secara maksimal gitu atau tidak sama sekali or none gitu. Itu bisa berbuat kemasan sebenarnya. Apa enggak?
nggak ada deh, nggak saya kopas. Jadi ini konsepnya eh, sama tokoh Amerika ya kalau nggak salah. Dia kayak awalnya tuh di otot jantung ketika eh, percobaan yang kayak denyut jantung itu loh. Ada misalnya orang pasien misalnya ya, jantungnya hilang kan, nanti pakai alat denyut jantung itu langsung dicobain. Nah kayak gitu kurang lebih ilustrasinya gitu gambarannya. Jadi all or none, jadi all or none itu jadi itu tadi serabut otot menstimulasi secara maksimal atau tidak misalnya kayak gitu. Di sini bisa cari, ini ada sih di Google, ada saya cari itu. Lanjut, ada yang mau tanyain? Apakah ada yang ingin ditanya terlebih dahulu, Kang Teteh? Mau langsung menyalakan mikrofonnya atau mengetik di kolom chat. Oh iya, jadi ya, dan tadi ya, jadi baca tokohnya jadi siapa tadi. Ada, lanjut ke nomor 18. Boleh Kang lanjut aja. Jadi kalau teman-teman dapat soal kayak gini, misalnya transport honon bersebut otot, kita kan sama sekali nggak tahu ya, dari istilahnya aja gitu kayak diterka gitu. Oh ini semua atau tidak sama sekali atau tidak gitu ya, atau tidak ada. Jadi ya bisa bisa dijawab lah gitu, pasti teman bisa jawab cek atau antaranya sama apa itu ya. Soal ini Pak, nggak usah minta. Tapi kita ada trik-triknya gitu. 19 nih, ini gampang. Apabila seseorang membengkokkan tangannya atau fleksi, maka mekanisme kerja yang terjadi adalah A. Sinergis, otot bisa kontraksi, bisa relaksasi. B. Antagonis, tricep kontraksi, bisa relaksasi. C. Sinergis, otot tricep kontraksi, bisa relaksasi. D. Sinergis, otot bicep dan tricep kontraksi, atau E. Antagonis, otot bicep kontraksi, tricep relaksasi. Jadi fleksi ini fleksi, jadi bikin tangannya aja. Nanti teman-teman tahu langsung. Gampang ya gitu ya. Bagaimana Kang Teteh? Boleh langsung dijawab. Bagaimana Kang Teteh? Bagaimana? Apakah ada yang ingin menjawab? Ya, sepertinya dari Teh Jihan jawab E. Apa Yang jawabannya itu? E Kang. Apa nih teman-teman jawabannya? Yang E Kang. Yang E ya. Mm-mm. Yang E Ya Kang. ya benar, jawabannya E ya. Apa sih? Ya teman praktekin aja, bengkokin tangan, fleksi, terus oh berarti bisa ke atas ini, bisa kan di atasnya kan, di atas. Bisa kontraksi, bisa di bawah kan, relaksasi berarti. Terus hubungan itu apa, mekanisme itu apa, antagonis,
atau berlawanan gitu. Jadi jawabannya kalau sinergis itu dia kayak sama gitu. Jadi kalau bisa kontraksi gitu kan. Apa ya contohnya itu beda lagi kalau sinergis itu. Ya. Jadi jawabannya antagonis atau berlawanan. Ternyata bisa kontraksi. Bisa gerakan. Gitu. Apa ya? Lanjut ya. Nomor 19. Berdasarkan terbentuknya sekret, sel kelenjar yang melepaskan bagian itu disebutnya apa? Atau termasuk ke dalam A. Holokrin, kelenjar sebase, atau kelenjar minyak. B. Apokrin, kelenjar mamae. C. Apokrin, kelenjar minyak. D. Holokrin, kelenjar ludah. Atau E. Holokrin, kelenjar keringat. Praktikum seperti itu. Kalau salah. Bagaimana Kang Teteh? Semangat teman-teman. Apakah ada yang ingin menjawab? Bagaimana Kang Teteh? Ini teman-teman ilustrasinya ya. Jadi jawabannya apa tuh tadi tuh? Opsinya lupa ya. Melepaskan bagian. Cara kerjanya bagian sehingga menghasilkan sekret kelenjar. Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin menjawab? Kalau nggak ada langsung dijawab nih. Dari Kang Fabian jawab A Kang. A ya. Oke. Tadi. Ada lagi? Dari Kang Teteh yang lain, apakah ada yang ingin jawab? Kalau ada langsung kita bahas. Mungkin boleh langsung aja Kang. Jadi sebenarnya kalau bersama sini jawabannya itu B ya. B. Saya soalnya jawab A waktu seleksi tahun lalu kan, salah jawabannya. Jadi pas saya cari lagi, ternyata B jawabannya. Gitu. Yang A itu sebenarnya benar ya, cuma di situ ada kunci gitu, melepaskan bagian. Sedangkan kalau itu dia menghancurkan itu, menghancurkan bagian sel kelenjarnya, sehingga pada akhirnya dia menghasilkan sekret gitu. Ya, kalau tadi ya, ini kan udah nih. Ini kan tadi benar nih, holokrin itu dia kelenjar minyak kan tadi selesai. Cuma kalau holokrin ini dia ini melakukan penghancuran semua isi sel gitu. Jadi, nah ini sel-selnya itu dihancurin itu
jadi sekret di kelenjar gitu. Contohnya di kelenjar minyak. Terus kalau apokrin yang sebelah kanan gambarnya, dia tuh hanya sel bagian apikal nih, sel ujungnya aja ya, yang lepas nih, ujung-ujungnya lepas. Yang tadi ya, sel yang lepas bagian, berarti apokrin jawabannya. Terus contohnya tadi kelenjar mamanya makan di tengah. Kalau yang merokrin dia tuh selnya nggak hancur, jadi selnya tidak hancur, jadi langsung sekretnya dikeluarkan dari sel. Jadi kan tetap aja gitu, dia nggak ngelepasin bagian, dia nggak ngambil bagian. Contohnya kayak kerja udah terus kita jalan keras kayak gitu, gitu ya. Tadi materi materi kuliah sih ini ya, dari kampus kayak gitu. Jadi jawabannya B, yang apokrin sama kan jadi mama ya. Jawabannya B ya. Lanjut ya. Boleh kan? Nomor 20, seorang pasien memeriksa dirinya ke dokter. Ini gejalanya itu sakit kepala sama pusing. Ternyata setelah diperiksa itu kadar eritositnya sebesar 5,9 juta sel per mililiter. Sehingga darah itu mengental, terus aliran darahnya melambat. Dan ini bisa nyebabin penggumpalan darah yang akan mengakibatkan kematian jaringan. Nah, berdasarkan deskripsi tersebut nih penyakitnya adalah penyakit apa nih teman-teman? A. Thalassemia, B. hemofili, C. Arteriosklerosis, D. polistemia, atau E. aterosklerosis. Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin menjawab? Wordnya eritrosit tuh, eritrosit. Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Ya, dari Kang Fabian menjawab D. Lagi yang mau menjawab? Bagaimana? Apakah Kang Teteh yang lain ingin menjawab? Polistemia. Kalau tidak ada lagi, kita langsung bahas ya. Dari Tejihan juga D. D, ya. Yang D. Nggak ada lagi yang jawab. Mungkin sudah cukup Kang. Oke, yang benar itu ya. Jadi ini keywordnya ada masih data tuh. Jadi terlalu banyak dari seharusnya dari jumlah yang normal. Jadi polistemia itu nih kondisi ketika jumlah sel darahnya terlalu banyak. Itu ini juga merupakan jenis kanker darah. Terus nah ini nih, jadi normalnya itu tadi berapa? 5,9 ya. Oh ya, 5,9. Itu kan banyak ya. Mas tadi ada ciri-ciri yang lain sih sebenarnya kayak ini ini jumlah darahnya terlalu banyak kan, masih darah merahnya. Terus darahnya tuh dia kan tadi ada ini nih keywordnya darah akan mentah, terus lebih lambat sehingga akan mengakibatkan kematian jaringan. Nah, kematian jaringan ini karena ini kondisi jaringannya itu tidak mendapatkan pasokan oksigen.
terlalu banyak sel merah. Nah ini nih, itu kayaknya di wanita di pasiennya. Ini yang normalnya ya. Jadi jawabannya D. Benar. Potasinya turunan. Terus hemofili kan sukar membeku, ini kayak penyumbatan arterios tidak sama arterios. Udah jelas. Kalau udah ditanya. Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak, boleh langsung diketik di kolom chat atau menyalakan mikrofonnya. Kalau sudah cukup, boleh juga diketik cukup. Ya, dari Teh Jihan cukup. Oke. Udah. Sel imun titik-titik memiliki fungsi fagositosis, sedangkan sel titik-titik memiliki fungsi untuk meresap. Ini konteksnya berarti leukosit ya, bro. Sel imun di sini tuh sel darah putih. Tuh. Apa tuh? Yang fagositosis apa? Sel leukosit jenisnya. Mangga dari Kang Teteh yang ingin menjawab, dipersilakan. Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin menjawab? Fagositosis. Makan patogen. Makan apa nih jenisnya? CDM. Bagaimana Kang Teteh? Kalau nggak ada, Ya, mungkin boleh langsung dibahas aja Kang. langsung aja ya. Bisa dapetin fagositas itu kan makrofag, terus monosit, nah neutrofil kayak gitu. Ini jawabannya. Kalau yang alergi, respon alergi itu, reaksi alergi itu selain inflamasi ya, itu peran dari basofil kayak gitu. Dan belum gitu. Jadi nanti teman-teman juga bahas ini sel darah putih, sel darah merah. Sel darah putih kan ada banyak, ada yang granulosit, ada granulosit itu bisa aja, terus fungsinya aja gitu. Ya, ya. Lanjut nih nomor 22. Lanjut ya. Boleh Kang. Ini jam 6 ya? Bagaimana Kang? Atau 6? Kalau sampai 17.45 Kang. Ada 5 ya? Oke. Lanjut ya, ini ya nomor 22. Sel telur pada opiokoma
memiliki apa nih? Ini peruan, ini perkembangan hewan. Apa? Ada yang tahu nggak? Mau nggak? Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin menjawab? Ophiocoma itu kayak bintang urat laut itu, kayak Echinodermata. Kalau nggak tahu, ditanyanya tipe sel telur. Kalau ada yang tahu bisa jawab. Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang menjawab? Isolesital bukan Kang? Ya benar. Soalnya kita jawabannya ya. Ada tahu. Tuh. Jadi gimana jawabnya atau telurnya dia relatif sedikit dan tersebar merata di seluruh sitoplazma. Benar, jawabannya isolasital. Ini dari kawan aja. Kalau teman-teman udah belajar atau mau belajar nanti kawan tadi. Tipe-tipe satu. Jawabannya isolasital ya. Terus nih lanjut ya, nomor 23. Tipe cleavage pada embrio apes adalah apa? Cleavage itu tipe pembelahan. Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin menjawab? Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin menjawab? Ya, dari Kang Fabian menjawab Meroblastic. Oke. Coba. Ada lagi? Setuju Kang, meroblastik. Ada meroblastik ya. Ada meroblastik, ada meroblastik. Langsung aja ya, mas. Boleh Kang? Ya benar. Dua meroblastik diskoidal. Diskoidal tuh dia kayak piringan kaset gitu ya. Jadi memusat gitu apa ya yolknya. Benar ya, meroblastik diskoidal. Jadi itu ada di praktikum itu kalau nanti teman-teman juga belajar lagi kalau yang belum belajar. Nomor 4. Saya skip juga ya. Paling jadiin PR aja nih teman-teman. Ini Ya Kang, boleh Kang. pembahasan nomor 5 nomor terakhir. Ini juga sama, masih embryogenesis. Kawan juga. Perkembangan embrio diawali dengan plaser. Ini tampak pada gambar ini. Terus berdasarkan tahap bidang pembelahannya, embrio apa nih? Gampang banget nih. Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin menjawab? Reptil bukan sih Kang? Oke, cek dulu.
filter. Oh, I see. Apa nih Bang? Kalau gambar kayak gini nih ilustrasi. Enggak dari Akang Teteh. Apakah ada yang ingin menjawab lagi? Nah, berarti yang lain apa nih? Ada apa? Oh, Bagaimana Akang Teteh? belum ada sih saat ini gambarnya. Gak ada. Mungkin Ada. belum ada Kang. Gambar ya. Kalau saya cari sih ini amphibia. Jadi disebutnya pembelahan holoblastik radial kayak gitu. Terus kita tahunya soal vital. Kalau yang tadi kan yang echinodermata dia solicital ya. Kalau ini dia tipe betulnya mesolicital, tipe pembelahannya itu holoblastik radial kayak gitu. Jadi kalau di pembelahan apa embrio ini dia ada yang disebutkan mapot, kutub hewan ya, sama kutub vital itu. Nah, Grey Krisen ini dia kayak bidang pembelahan gitu. Ini abu-abu ya. Ini kayak tipe apa bidang pembelahan tadi. Dia akan di situ gitu. Nah ini jawaban itu amfibi. Soalnya saat saya cari ini sebetulnya MSO kali ini. Ya, sama kan ya? Kayak tadi. Ini jawabannya yang jawaban itu amfibi, tidak amfibi kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat yang lain ya, tipe-tipe yang lain. Beres. Ya mungkin sebelumnya Saya kembalikan lagi ke Twitter. dari Akang Teteh, apakah ada yang ingin kalau misalnya sudah cukup mungkin bisa langsung dibilang cukup. Bagaimana Kang Teteh? Apakah sudah cukup? Cukup it. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa lanjut ke cara berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Mungkin mangga kepada Kang Teteh untuk menyalakan mikrofon menyalakan kameranya. Terima kasih. Tunggu ya, Kang Teteh. Mungkin kami tunggu sampai 17.46. Tidak apa-apa, Kang. Maka Kang Teteh yang bisa menyalakan kameranya boleh nyalakan. Enggak, Kang Teteh yang lain boleh dinyalakan kameranya.
Ya, mungkin boleh langsung saja. Mungkin saya hitung 1, 2, 3. Ya, mungkin sekian dari sesi dokumentasi sore ini. Mungkin kita sudah mencapai dengan penghujung acara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kang Tete yang telah hadir. Dan terima kasih kepada Kang Anwar yang sudah bersedia menjadi pelatih pada kegiatan sore ini. Mungkin saya ingin ingatkan sekali lagi, kalau seleksi MIPA dari universitas itu pada tanggal 25 Mei nanti, mungkin dari Akang Teteh bisa mempersiapkan diri dalam 3 hari ini. Untuk soal-soal yang dibahas pada sore ini akan kami share juga bersama dengan soal-soal yang lain dan juga rekamannya. Mungkin itu boleh dipelajari sebelum tanggal seleksi. Dan mungkin saya ingin mengucapkan juga selamat dan semangat berjuang kepada Akang Teteh sekalian. Semoga hasilnya bisa memuaskan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Kang Teteh semua yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Kang Anwar. Mungkin cukup dari saya. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kepada Kang Teteh boleh meninggalkan dong. Terima Waalaikumsalam, kasih makasih Kang Bit, Teteh. makasih Kang Anwar. Terima kasih Kang Teteh.